Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan atau mempresentasikan hasil proyek kami dalam analisis korelasi penggunaan teknologi AI dan efektivitas penggunaan AI terhadap mahasiswa ataupun masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kami sudah menyebarkan kuesioner untuk mengumpulkan data dalam bentuk Google Form dan kami sudah mengumpulkannya sebanyak 53 responden. Di sini kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 8 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, ada saya sendiri selaku moderator Faris Geneva Adia Putra, dan rekan saya ada Novel Zaki Fahrian, Tengku Mualif, dan Jafar Awaludin Hamid. Baik, lanjut ke pembahasan pertama, kami akan membahas latar belakang terlebih dahulu. Di sini latar belakang kami adalah perkembangan AI telah mengubah berbagai aspek kehidupan seperti komunikasi, pekerjaan, dan pendidikan. Lalu aplikasi seperti ChatGPT, Gemini, dan Perplexity ataupun aplikasi AI lainnya kini banyak digunakan terutama oleh mahasiswa untuk menyelesaikan tugas secara lebih cepat dan efisien. Namun, penggunaan AI juga menimbulkan risiko ketergantungan, penyalahgunaan, serta isu etika dan integritas informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data deskriptif dan statik terkait hubungan penggunaan AI dan dengan efektivitas, khususnya di kalangan mahasiswa sebagai generasi digital natif yang aktif memanfaatkan teknologi. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persebaran usia, jenis kelamin, dan pendidikan terakhir responden yang menggunakan teknologi AI dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi frekuensi penggunaan perangkat digital dan aplikasi berbasis AI, serta tingkat pemahaman responden dalam mengoperasikan aplikasi AI tersebut. Di samping itu, penulis ini juga ingin mengukur sejauh mana aplikasi AI dapat membantu tugas-tugas ataupun pekerjaan bagi masyarakat ataupun mahasiswa secara lebih akurat, serta menilai tingkat kepuasan responden terhadap bantuan yang diberikan oleh aplikasi AI dalam kehidupan mereka sehari-hari. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan metodologi penelitian. Yang pertama adalah pendekatan dan jenis penelitian, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menggambarkan persepsi responden secara objektif. Nah, data ini dikumpulkan dalam bentuk angka melalui kuesioner yang telah disebarkan, lalu kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau presentase. Nah, pendekatan ini memudahkan kami dalam menarikan kesimpulan responden berdasarkan data yang terukur dan sistematis. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dan masyarakat sekitar. Lalu pengambilan sampelnya dilakukan secara daring dengan menyebarkan kuesioner menggunakan Google Form dan berhasil mengumpulkan sebanyak 53 responden. Baik, selanjutnya ada teknik pengumpulan data, yang dimana teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui kuesioner yang disebarkan dan dirancang berdasarkan indikator yang sesuai dengan variabel penelitian. Kuesioner terdiri dari pernyataan-pernyataan yang dijawab menggunakan skala Likert, yaitu 1-5, yang menggambarkan tingkat persetujuan, kepuasan, dan efektivitas penggunaan aplikasi AI menurut responden. Skala ini mempermudah interpretasi data secara kuantitatif dan dapat menghitung analisis data tersebut dengan mudah, yang dimana satu yaitu sangat setuju atau sangat puas ataupun sangat membantu. Yang kedua adalah setuju, puas ataupun sangat ataupun membantu. Yang ketiga adalah netral, yang keempat adalah tidak setuju ataupun tidak puas ataupun tidak membantu. Yang kelima adalah sangat tidak setuju atau sangat tidak puas ataupun sangat tidak membantu. Lalu instrumen penelitian ini adalah terdiri dari usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, durasi dalam menggunakan teknologi digital, yang dan pemahaman terhadap cara kerja teknologi AI, durasi waktu dalam penggunaan aplikasi AI, akurasi AI dalam membantu tugas atau pekerjaan dari mahasiswa ataupun masyarakat, yang terakhir ada kepuasan responden dalam hasil
aplikasi teknologi AI dari mahasiswa ataupun masyarakat. Lalu selanjutnya ada hasil dan pembahasan, yaitu yang pertama kita adalah membahas terkait indikator dari usia, yaitu mayoritas responden yang telah mengisi kuesioner kami sekitar dari 18 tahun hingga 20 tahun, yaitu sebanyak 34 orang atau 64%. Lalu jenis kelaminnya yaitu sebanyak 30 responden atau 67% adalah perempuan dan 18 responden atau 33% adalah laki-laki. Lalu pendidikan terakhirnya yaitu yang pertama adalah sebagian besar SMA atau sederajat yang dimana 41 orang atau 78%. Lalu sarjana S1 sekitar 11 orang ataupun 20%. Yang terakhir adalah diploma D1 atau sampai D3 yaitu 1 orang ataupun 2%. Baik, di sini ada analisis penyebaran dan pemusatan. Nah, di sini sudah ada analisis datanya. Nah, tabel di atas menunjukkan bahwa hasil statistik berdeskriptif dari 53 responden yang sudah mengisi kuesioner terhadap beberapa variabel yang diteliti, yaitu usia, durasi, dan penggunaan perangkat digital, serta persepsi dan pengalaman penggunaan teknologi berbasis AI, puas atau membantu. Baik, selanjutnya penggunaan dan persepsi terhadap AI. Dalam data yang sudah disajikan ini, dapat disimpulkan bahwa waktu yang dihabiskan menggunakan perangkat digital sebagian besar responden menjawab 52,8% sangat sering menggunakan perangkat digital. Ini menunjukkan tingginya frekuensi terhadap aktivitas dalam sehari-hari. Sebanyak 35,8% responden juga mengakui sering menggunakannya, sementara 7,5% hanya kadang-kadang. Adapun 1,9% jarang, dan 1,9% lainnya tidak pernah menggunakan perangkat digital atau perangkat digital lainnya. Selanjutnya, memahami cara kerja teknologi AI. Nah, dalam data yang sudah disajikan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menunjukkan sikap positif terhadap pemahaman cara kerja teknologi AI, dengan 34% menyatakan sangat setuju dan 37,7% setuju. Sementara itu, 24,5% responden berada pada posisi netral dan hanya 3,8% yang sangat tidak setuju. Hal ini mencerminkan bahwa mayoritas responden merasa memiliki pemahaman atau setidaknya tertarik terhadap cara kerja AI. Baik, selanjutnya, seberapa besar AI membantu dalam menyelesaikan tugas? Nah, dalam data yang sudah disajikan, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden merasa AI membantu dalam menyelesaikan tugas dengan 35,8% menyatakan sangat membantu dan 39,6% membantu. Sebanyak 20,8% bersikap netral, sementara hanya 1,9% yang merasa tidak terbantu. Nah, di sini juga ada waktu yang dihabiskan dalam menggunakan aplikasi AI. Dalam data yang sudah disajikan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menggunakan aplikasi AI dengan frekuensi sedang, di mana 43,4% menyatakan kadang-kadang dan 30,2% sering, sebanyak 17% mengaku sangat sering menggunakannya, sementara 7,5% jarang, dan hanya 1,9% yang tidak pernah menggunakan aplikasi AI. Baik, di sebelah sini ada tabel yaitu seberapa puas terhadap hasil yang diberikan AI. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden merasa puas terhadap hasil yang diberikan AI dengan 13,2%, yaitu menyatakan sangat puas, dan 41,5% puas. Lalu kemudian sebanyak 39,6% bersikap netral, sementara 3,8% merasa tidak puas dan 1,9% sangat tidak puas. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan terhadap hasil AI cenderung positif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis data.
Baik, di slide kali ini kami menyajikan berupa tabel distribusi frekuensinya. Di sini ada tabel frekuensi usia, kemudian jenis kelamin, dan pendidikan terakhir. Kemudian selanjutnya di sini ada tabel yaitu waktu yang dihabiskan menggunakan perangkat digital. Kemudian selanjutnya ada tabel memahami cara kerja teknologi AI. Lalu yang selanjutnya waktu yang dihabiskan dalam menggunakan aplikasi AI. Lalu yang terakhir seberapa besar AI membantu dalam menyelesaikan tugas. Baik, selanjutnya ada penjelasan mengenai pembahasan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada profil responden. Karakter usia, jenis kelamin, dan pendidikan. Mayoritas responden berusia 18 tahun sampai 20 tahun, yaitu sebesar 64%. Menunjukkan dominasi generasi muda yang aktif dalam teknologi, digital, dan AI. Sebagian besar adalah perempuan, 62%, namun partisipasi laki-laki juga cukup signifikan. Dari sisi pendidikan, 72% merupakan lulusan SMA atau sederajat, menunjukkan bahwa penggunaan AI sudah dikenal sejak jenjang menengah. Yang ada penggunaan perangkat digital dan pemahaman AI. Intensitas dan pemahaman, sebagian besar responden menggunakan perangkat digital seperti handphone, laptop secara sangat sering, baik untuk hiburan maupun pelajaran. Data menunjukkan tingkat penggunaan yang tinggi dan seragam di antara responden atau yang kita kenal dengan homogen. Dalam hal pemahaman, sebagian besar menyatakan setuju bahwa mereka memahami cara kerja AI, meskipun masih pada tingkat umum atau fungsional, belum secara teknis atau detail. Selanjutnya ada aplikasi AI, manfaat, dan tingkat kepuasan. Frekuensi penggunaan dan kepuasan terhadap AI. Penggunaan aplikasi AI seperti ChatGPT, Gemini, Perplexity pada tingkat sedang digunakan rutin atau sesuai kebutuhan. Sebagian besar responden merasakan manfaat nyata dari AI dalam menyelesaikan tugas secara efisien dan cepat. Namun, tingkat kepuasan responden masih berada pada kategori puas, hingga terjadi netral karena beberapa merasa hasil AI perlu dicek ulang untuk memastikan keakuratannya dan relevansinya. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa sudah mengenal dan menggunakan AI, seperti ChatGPT contohnya, untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Menggunakan AI cukup merata di berbagai latar belakang, terutama di kalangan perempuan lulusan SMA. Meskipun belum sepenuhnya diandalkan, AI dianggap bermanfaat dan meningkatkan efisiensi, khususnya dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Saran yang bisa diberikan kelompok kami adalah, penggunaan AI ini harus bijak dan sesuai kebutuhan. AI sebaiknya jadi alat bantu, bukan pengganti proses berpikir manusia. Hasil AI perlu disaring dan diverifikasi ulang, terutama untuk keperluan akademik atau profesionalisme. Penggunaan juga harus menjaga etika, menghindari plagiarisme, pelanggaran privasi, dan penyalahgunaan dalam pendidikan. AI harus digunakan untuk mendukung kreativitas dan pemahaman, bukan hasil yang instan. Masyarakat perlu diajarkan menggunakan AI secara kritis, etis, dan bertanggung jawab. Sekian, terima kasih.